Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, ini bukan sekedar klaim dari Tuhan Yesus mengenai Bapa di dalam dirinya dan dirinya di dalam Bapa. Tidak. Namun untuk menjawab kehausan kita untuk kepo. Kan setiap manusia itu kan kepo, kepengen ngerti gitu ya, kepengen tahu. Oh, ada Allah. Terus kepengennya tahu, Allah itu mana? Di mana Allah? Di mana Bapa? Apakah dengan mata fana kita atau juga dengan fisik kita yang fana ini, kita mampu melihat yang agung, yang ilahi dengan mata kita sendiri? Jawabannya jelas tidak. Nah, kalau demikian, kita bisa melihat bahwa bukan berarti Tuhan itu mau mengatakan bahwa oh, kamu tidak mampu melihat. Tidak. Namun Tuhan itu membesarkan diri kita. Kesempurnaannya nanti ada dalam surga. Namun selama di dunia ini, lihatlah bahwa dalam diri Tuhan Yesus itu ada Bapa. Kenapa? Karena Allah yang bersabda. Yang bersabda siapa? Allah sendiri. Lalu mukjizat-mukjizatnya yang terjadi dengan mengatakan terjadilah, maka itu terjadi. Setan diusir, keluarlah. Itu kan juga sebetulnya kekuatan ilahi. Bapa sendiri bisa ditemukan dalam diri Sang Putra itu, dalam Sang Firman itu. Nah, di situ kita bisa melihat sebetulnya ini klaim, ini bukan sekedar hiburan, namun mau memperlihatkan bahwa di balik seseorang yang kelihatan ini, mampukah kita juga melihat yang agung yang ada dalam dirinya? Bapa sendiri yang berkarya dalam diri Tuhan Yesus. Nah, kalau demikian kita bisa melihat Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa bukan hanya sekedar dia melihat Bapa dalam dirinya, namun setiap doa yang diungkapkan kepada dia saja, dia akan berusaha untuk melakukannya atau mewujudkannya bila itu baik adanya. Atau bahkan Tuhan akan memberi yang lebih dibanding dengan apa yang diminta oleh orang. Atau juga orang meminta sesuatu misalnya A, Tuhan akan memberikan B karena Tuhan melihat B lebih baik diberikan kepada orang itu, bukan A yang diminta kepada orang itu. Tuhan lebih memperhatikan itu. Kenapa? Karena Dia yang ilahi mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, selama itu tidak
misalnya membantu untuk menuju kepada tujuan hidup ini, tentu saja Tuhan itu pasti akan menundanya atau memberikan waktu orang berefleksi atau merenungkan kembali. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat tidak hanya sekedar klaim Bapa ada dalam dirinya dan dirinya dalam Bapa, tapi juga pengabulan doa-doa bisa terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Dengan seperti itu, kita semakin mampu untuk melihat siapa Tuhan itu sebetulnya. Dia tidak hanya sekedar nabi, dia tidak hanya sekedar pendamping kita, dia tidak hanya sekedar gembala, tetapi dia juga Allah. Nah, di situ kita bisa melihat, walaupun Tuhan tidak pernah mengatakan akulah ada Allah yang hidup, enggak. Namun dengan apa yang dikatakannya secara tidak langsung, kita dituntun untuk bisa mengatakan dan merasakan dan mengalami siapa dirinya. Dengan seperti itu, bagi diri kita, apa yang disadarkan oleh Tuhan itu tidak lagi menjadi satu hambatan, karena kita mengalaminya. Tetapi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, di sana dia akan berusaha. Kenapa? Karena sempitnya pikiran sehingga menilai Tuhan Yesus hanya sekedar manusia saja, tanpa embel-embel Allah. Namun kita bisa melihat bahwa segala mujizat, segala kesembuhan, segala kebaikan, segala kebenaran ternyata muncul dari pribadinya sendiri. Untuk itu marilah kita bersyukur dalam diri kita ini. Ternyata saya hanya sekedar kurang untuk intim dengan Tuhan itu. Karena saya sudah mengenal dirinya, saya sudah mengenal sadanya, saya sudah mengenal mujizat-mujizatnya. Yang satu adalah yang kurang, keintiman bersama dengan Tuhan. Selamat merenungkan.